Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam Majelis Ta'lim An-Nur ini. Dan setelah kita menghatamkan pertemuan yang lalu kita menghatamkan Ulumul Quran, sekarang kita berjumpa di fun yang baru, tapi tak kalah pentingnya, bahkan menurut saya lebih penting daripada Ulumul Quran, yaitu di dalam fun akidah. Dalam fun apa? Akidah Islamiyah. Dalam fun akidah Islamiyah. Dan masih di dalam karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan ini adalah kitab namanya Jala'ul Afham Syarhu Aqidatil Awam. Syarhu Aqidatil Awam. Dan insya Allah kita akan membaca kitab ini dan menjelaskan tentang akidah Islamiyah, yakni hal-hal yang wajib diyakini oleh seorang muslim jika memang dia itu seorang muslim, yakni karena akidah Islamiyah ini wajib diyakini jika Anda itu mengklaim diri Anda muslim. Jadi tidak ada makna, oh saya muslim tapi saya tidak mengetahui akidah, itu tidak ada maknanya, karena ketika Anda itu seorang muslim, Anda harus mengetahui tentang akidah. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kitab ini, saya akan menjelaskan beberapa muqaddimah yang berkaitan tentang fan, mu'alif, dan mungkin kitab, ya nih. Pertama, saya akan menjelaskan yang berkaitan tentang akidah. Karena kan ini kan judulnya kan akidah, fannya namanya akidah Islamiyah, kitabnya namanya Aqidatul Awam. Apa sih akidah? Kata-kata akidah itu sendiri diambil dari kata-kata aqada yaqidu, yang maknanya itu mengikat atau simpul. Simpul, kalau orang Malaysia mungkin cakapnya simpul ya, orang Indonesia mungkin cakapnya ikatan. Yakni maknanya uqdah itu adalah ikatan atau simpul yang susah untuk yang susah untuk diuraikan. Itu namanya apa? Akidah. Orang-orang kalau nak cakap, oh orang ini punya masalah kejiwaan, dikatakan hadza rajul indahu uqdatun nafsiyah. Maknanya dia punya simpul kejiwaan yang susah untuk diuraikan. Akidah itu sendiri adalah sebuah simpul yang simpul itu sangat kuat dan ada di dalam hati Anda. Yang mana di dalam hati Anda itu simpul ini akan menjadi basic daripada semua perbuatan Anda. Daripada apa? Semua perbuatan Anda. Sebenarnya yang namanya akidah itu banyak ya. Karena akidah itu adalah sebuah keyakinan. Kata-kata akidah adalah sebuah keyakinan. Yang mana keyakinan ini harus 100%, maknanya 100%, dan dia tidak boleh untuk ada potensi untuk salah. Dia tidak boleh ada potensi untuk salah. Maknanya apa yang Anda yakini daripada perkara-perkara ini harus Anda yakini 100%. Sekiranya keyakinan Anda tidak mungkin ada potensi untuk menyalahkan apa yang Anda yakini. Ketika perkara itu Anda yakini dalam level seperti itu, maka perkara ini dinamakan adalah akidah, mutlakul akidah, akidah secara umum. Karena akidah ini bukan hanya di dalam Islam ya, akan tetapi di dalam semua agama pun mempunyai akidah. Bahkan kalau saya lebih ekstrim lagi, mungkin di dalam kenegaraan pun ada yang namanya akidah, yakni yang Anda harus yakini ketika Anda itu di dalam sebuah negara. Saya kira di dalam Malaysia pun ada, di dalam Indonesia pun ada. Kemudian di negara-negara yang lain, yakni ada yang berakidahkan liberal, ada yang berakidahkan beberapa mabadi, yakni musalamat,
Kemudian daripada akidah-akidah yang banyak ini, daripada akidah-akidah perkara-perkara yang wajib Anda yakini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih daripada beberapa hal ini untuk dijadikan akidah Islamiyah. So, tengok, akidah Islamiyah. Maknanya beberapa hal ini akan diiktiraf oleh Islam, yang mana beberapa perkara ini ketika diiktiraf oleh Islam, dia akan dijadikan sebuah tanda bahwasanya orang yang meyakini beberapa akidah ini, dia akan masuk menjadi seorang muslim. Dia akan masuk menjadi seorang muslim. Yakni secara umum, akidah Islamiyah adalah perkara yang ada di luar. Dan dia itu tidak keyakinan yang tidak mungkin untuk salah, minimal di dalam keyakinan, yang mana keyakinan ini diberi iktiraf oleh Islam, dan itu sikit je, mungkin hanya kalau di akidah hanya ada 50 perkara ini, padahal perkara-perkara yang yakin lebih daripada 50 perkara, tapi 50 perkara ini diberi iktiraf oleh Islam. Maknanya kalau Anda percaya 50 perkara ini, Anda muslim. Kalau Anda mengingkari salah satu daripada 50 perkara ini, Anda bukan muslim. Inilah yang namanya apa? Yang namanya akidah. Padahal kalau Anda nak tengok perkara di luar sana itu banyak sekali. Saya tak nak cerita banyak pasal ini ya nih. Mungkin kalau saya nak beri contoh secara simpel, pasal hantu. Orang percaya hantu, tak percaya hantu, itu tak ada kena-mengena dengan Islam. Yakni Anda percaya hantu, Anda juga muslim. Tidak percaya, Anda juga muslim. Maknanya muslim tidak ada kena-mengena dengan percaya hantu. Berbeda dengan jin ya. Berbeda dengan jin. Karena jin itu ada di dalam Al-Quran ya. Maknanya Anda kena percaya hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Baru Anda itu dianggap sebagai Islam. Dianggap sebagai Islam. Saya kira kalau kita faham akidah Islam semacam ini, akan banyak hal yang mungkin akan terurai daripada perkara-perkara yang yang sampai saat ini itu diperdebatkan. Contohnya yang wajib dipercayai daripada 50 perkara ini, 25 nabi. 25 nabi itu wajib Anda percayai. Dan Anda kena tahu satu persatu 25 nabi. Oke, apakah saya kena tahu bahwasanya Siti Maryam itu nabi? Anda tidak wajib untuk mengetahui itu. Apakah saya beriman dengan Nabi Khidir? Anda tidak wajib untuk beriman kepada Nabi Khidir. Kenapa? Karena ini bukan daripada 25 nabi wahakata ya. Perkara-perkara yang ada di dalam Islam yang sekiranya Anda itu yakini, Anda akan menjadi seorang muslim. Kalau tidak, Anda bukan seorang muslim. Dari sini Anda akan tampak kepentingan daripada akidah itu sendiri, karena dia akan menjadi tolak ukur apakah Anda itu muslim atau tidak muslim. Dan saya rasa banyak sekali hal-hal yang berkaitan tentang terorisme, akidah-akidah terpesong, itu berhubungan daripada akidah-akidah ini. Imam memasukkan yang bukan akidah, atau mengeluarkan yang akidah. Ahli sunnah mempunyai tolak ukur yang sangat persisi dan sangat sensitif pasal ini ya, tentang masalah mana yang masuk Islam dan mana yang tidak masuk Islam, dengan tolak ukur 50 akidah ini, atau dengan kata lain maklumin ad-din bid-darurah. Sekiranya dia itu bukan maklumin ad-din bid-darurah, dia tidak akan bisa untuk keluar daripada Islam kecuali mengingkari ini, dan juga tidak akan bisa masuk ke dalam Islam kecuali meyakini 50 akidah ini. Dan ini adalah perkara-perkara yang sangat penting sekali, dan ironisnya pada zaman sekarang itu perkara-perkara ini seperti dikesampingkan untuk dipelajari. Mungkin ada hujah, ini susah Habib, orang awam tak boleh untuk faham. Saya kira apa ya? Hal-hal semacam ini itu memperbodoh orang awam. Wallahu alam ya nih. Jadi memahami perkara akidatul awam itu mungkin nanti kita tengok. Kalau saya nak cepat, saya pernah mengajar daurah akidatul awam ya nih. Saya pernah mengajar daurah itu sekitar 5 jam. Maknanya 5 jam Anda akan sudah wajib
Anda sudah bisa untuk mengetahui apa yang Anda ketahui, apa yang wajib Anda ketahui sebagai seorang muslim. 5 jam aja. 5 jam aja. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu hanya mewajibkan Anda untuk belajar akidah 5 jam daripada umur Anda yang puluhan tahun disubsidi dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup free di dalam dunia ini. Yani mananya Anda tak pernah bayar untuk hidup di dunia ini. Yani Allah beri subsidi semuanya dan Allah hanya meminta bahwasanya engkau kena belajar akidah, engkau kena belajar hal-hal yang wajib untukmu. Di antaranya adalah akidatul awam. Terus banyak orang di dalam ceramah-ceramah menghindari bab-bab semacam ini. Saya kira wallahu a'lam ini yang membuat kebudayaan dan level umat Islam ini menurun jauh daripada zaman-zaman dahulu ya. Nih bayangkan akidatul awam ini dulu mungkin sekitar 200 tahun yang lalu ini dibuat untuk orang-orang awam, Sekarang saya mengajar di UIA jurusan apa namanya? Jurusan Islam ya. Nih seharusnya budak-budak kampus dia kena belajar perkara yang lebih tinggi daripada ini. Ini untuk budak-budak yang ada di sekolah-sekolah umum, mungkin sekolah-sekolah umum, dan untuk anak-anak kecil atau untuk perempuan-perempuan, untuk student college itu seharusnya perkara yang lebih tinggi daripada ini. Akan tetapi kita tengok bagaimana penurunan level kebudayaan Islam pada sampai zaman yang horibun ajib ini, menjadikan akidah ini perkara yang mungkin bid'ah untuk dipelajari. Ini masih akidah loh ya, belum ilmu kalam. Kalau ilmu kalam sudah ya nih ya. Kalau ilmu kalam ini sudah bid'atun dolalah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Karena itu saya merasa wajib untuk saya secara pribadi untuk menjelaskan apa saja yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Kenapa? Karena tanpa Anda mengetahui ini, mustahil Anda itu akan masuk surga. Saya kira mustahil ya. Walaupun mustahilnya adatan. Minimum beberapa ulama mengatakan bahwasanya kalau Anda tidak mengetahui akidah ini dan Anda hanya taklid, iman Anda itu tidak sah, karena nanti akan saya jelaskan di kelas-kelas setelahnya. Inilah yang namanya akidah Islamiyah, adalah perkara-perkara yang ada di luar yang diiktiraf oleh Islam. Ini wajib Anda ketahui. Di kitab ini disebutkan 50. Yang 50 ini wajib Anda ketahui jika Anda ingin menjadi seorang muslim. Jika Anda ingin, Anda tak ingin, tidak ada masalah ya nih. Yang perlu untuk menjadi orang Islam itu Anda, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan kita agar kita itu ambil untung daripada Allah, bukan Allah ambil untung daripada kita. Karena itu kita kena paham ini, kita kena paham ini. Dan akidah sudah saya katakan tadi, itu akidah adalah perkara-perkara yang diiktiraf oleh Allah, yang mana perkara ini setelah diiktiraf kita wajib meyakininya. Lah setelah kita yakini, otomatis kita kena membangun dan dijadikan akidah kita itu sebagai asas dan basic semua perbuatan kita. Tanpa adanya akidah ini, perbuatan kita walaupun baik tidak akan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh ya. Contohnya orang itu bersedekah. Bersedekah jika Anda itu muslim, sedekah itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi jika Anda bukan orang muslim, maka sedekah itu tidak akan mendapat pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena basic yang Anda gunakan untuk bersedekah itu sudah tidak benar. Sudah tidak benar. Karena itu yang namanya akidah, banyak orang itu mengatakan bahwasanya akidah itu tidak ada kena-mengena dengan amal. Loh, memang akidah itu bukan untuk diamalkan, tapi untuk diyakini. Allah itu satu, itu kena Anda yakini, bukan kena Anda amalkan. Tapi ingat, semua amal kena basicnya adalah Allah itu satu. Karena itu, orang yang meyakini Trinitas, itu basicnya beramal, bukan basic orang yang beramal karena keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, akhirnya orang itu akan berbeza di dalam beramal, karena apa yang dia yakini sudah berbeza. Karena itu, saya tuh jika tengok ada orang yang mengatakan bahwasanya akidah tidak ada kena-mengena dengan amal, saya tuh tertawa ya. Loh, memang akidah tidak untuk diamalkan, tapi untuk diyakini.
Tapi setiap amal kena bertumpu di atas akidah. Setiap amal, Suf. Setiap amal kena bertumpu di atas akidah. Ketika akidah Anda itu salah, amal Anda confirm pasti salah. Amal Anda pas confirm pasti akan salah. Ketika akidah Anda salah, fikih Anda salah. Ketika fikih Anda salah, tasawuf Anda juga salah. Karena itu ada fikih yang benar dan ada tasawuf yang benar. Tidak mungkin seorang itu mempunyai tasawuf yang benar kecuali akidah yang dia yakini itu juga akidah yang benar. Karena itu ketika Anda belajar di kampus, ada kampus usuluddin, ada kampus fikih, ada tafsir, ada ini, ada semuanya itu terbina daripada usuluddin ini. Kenapa usuluddin? Karena ini adalah asal daripada agama. Akidah itu adalah asal daripada agama. Kenapa? Karena setiap perbuatan akan bertumpu di atas akidah yang benar. Jika akidahnya itu sudah salah, maka semua amal perbuatan itu akan juga salah. Berkali-kali saya misalkan seorang yang mempunyai tasawuf yang salah karena akidahnya yang salah. Kita melihat Muhammad ibn Karom as-Sijistani, yang itu adalah usul daripada Wahabi yang sekarang, adalah seorang sufi besar akan tetapi tasawufnya terbina di atas akidah yang salah, yaitu akidah Wahabi. Fikihnya pun juga salah. Ketika Anda itu akidahnya itu Mujassimah atau Wahabi, pasti fikih Anda itu adalah fikih dhohiri, yang mana fikih dhohiri itu banyak ditolak oleh a'immatul arba'ah, oleh ulama a'immatul arba'ah, banyak ditolak. Kenapa? Karena mereka memahami fikih berdasarkan daripada akidah yang mereka fahami. Jadi akidah itu setelah Anda yakini, Anda jadikan akidah itu adalah style untuk Anda berpikir pada fikih menggunakan akidah, berpikir pada tasawuf menggunakan akidah. Karena itu Syekh Said Foda itu guru saya di dalam ilmu kalam dan akidah itu selalu mengatakan di dalam akidah itu Anda mempunyai dua level di dalam belajar akidah. Pertama, Anda berpikir di dalam hal-hal yang berkaitan tentang akidah. Kemudian Anda menggunakan kaidah-kaidah di dalam akidah ini menjadi cara untuk Anda berpikir. Jadi Anda jadikan akidah Islam itu sebagai epistemologi Anda, sebagai Anda berpikir. Ketika akidahnya berbeda, otomatis epistemologinya akan berbeda, nadhariyatul ma'rifahnya akan berbeda, cara untuk istinbatnya akan berbeda. Ketika cara istinbatnya itu berbeda, otomatis hasilnya juga akan berbeda. Karena itu ada yang namanya syudzuz. Syudzuz itu hal-hal yang tak benar, sawaun di dalam fikih atau di dalam tasawuf. Bahkan kalau saya naik ekstrim, di dalam nahwu pun sama. Bila-bila akan saya jelaskan apa hubungan akidah dan nahwu. Saya punya salah seorang ulama yang saya kenal, saya belum pernah belajar dengan beliau ya, namanya Syekh Ahmad Zabun. Beliau punya disertasi S3 itu melihat tentang perbedaan nahwu berdasarkan perbedaan ulama di dalam perbedaan ilmu kalam antara Tiftazani dan Syed Syarif Al-Jurjani. Tengok, ada perbedaan nahwu yang berasalkan daripada perbedaan akidah. Ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat mempunyai andil yang sangat besar di dalam memahami akidah, di dalam memahami akidah. Setiap ilmu akan berefek di dalam perbedaan akidah. Karena itu akidah itu adalah usuluddin. Anda kena benarkan akidah Anda dulu, kemudian Anda belajar fikih, kemudian Anda belajar tasawuf. Dan tasawuf tidak akan sekali-kali bisa untuk menggantikan akidah, tidak akan bisa. Sudah beberapa orang ya ini berusaha untuk menjadikan tasawuf itu sebagai ganti daripada akidah, tidak akan bisa. Tasawuf akan terbina di antara akidah. Karena itu Syekh Said Foda itu guru saya selalu mewasiatkan kepada kami, kalau Anda nak belajar tasawuf yang benar, beliau menyebutkan beberapa ulama tasawuf ya, ini di antaranya Al-Qushairi, ala syarah siapa itu namanya, Risalah Qushairiyah yang disyarahkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, begitu pula Al-Imam Az-Zarruq, Al-Imam Al-Ghazali. Dan beliau menyebutkan beberapa ulama tasawuf yang tasawufnya itu terpesong sebab akidah yang tak benar, di antaranya Muhammad ibn Karom as-Sijistani, Ibnu Arabi, Sahib Futuhatul Makkiyah, kemudian siapa itu namanya? Zahrul Waldi Al-Maktul, begitu pula ulama-ulama yang berbasickan
Syiah Al-Imamiyah, mereka mempunyai ulama-ulama tasawuf, mempunyai ulama-ulama tasawuf. Kenapa? Akan tetapi tasawuf mereka itu berdasarkan dengan akidah yang tak benar. Akhirnya Anda tengok tasawuf ini pelik-pelik. Saya ketika baca Ikhtilaful Musallin, banyak sekali ulama-ulama Syiah yang membangun tasawuf mereka di antara akidah Syiah, itu pasti arah mereka itu ke batini. Batini itu mereka bisa mengintervensi tafsir semau mereka. Kenapa? Karena akidah mereka sudah terpesong. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu bisa merasuk dalam diri mereka. Karena itu mereka, selama Allah ada dalam diri mereka dan Allah yang turunkan Al-Quran, mereka lebih mengetahui Al-Quran daripada siapapun. Karena itu mereka boleh untuk mengintervensi Al-Quran semau mereka. Disinilah letak khuturahnya, bahayanya akidah yang terpesong di dalam yang membuat fikih yang terpesong dan tasawuf yang terpesong. Dan insya Allah pada kelas kali ini kita akan membaca tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana dalam akidah ini kita hanya membaca akidatul awam saja, yakni menjelaskan tentang apa itu akidah yang wajib diketahui oleh orang awam. Maknanya semua muslim wajib mengetahui ini. Kalau tidak mengetahui ini, maknanya minimum dia akan berdosa, dan dosanya itu akan terus macam meteran taksi setiap detik, dan dia mampu untuk mengetahuinya dan dia tidak mengetahuinya, setiap detik dosanya akan bertambah. Dan kitab-kitab dalam Aqidatul Awam itu banyak ya. Dan saya rekomen kalau anak baca Aqidatul Awam, kitab ini best, akidah ini best. Karena mu'alifnya ma'ruf dan disyarahkan oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar. Dan sampai sekarang murid-muridnya masih banyak sekali di Indonesia dan di Malaysia. Di Indonesia ada pesantrennya di Ampang sana. Di Malaysia ada pesantrennya di Ampang. Kemudian diiktiraf oleh para ulama bahwasanya yang ada di dalam kitab ini akidah ahli sunnah sahihah, akidah ahli sunnah as-sahihah. Jayyid jiddan. Terus apa Habib? Ada orang bertanya kepada saya, apa Habib perbezaan antara akidah dan ilmu kalam? Berbeza. Kalau akidah itu dia hanya menjelaskan apa yang wajib diyakini oleh seorang muslim tanpa dalil ya, atau adapun dalilnya adalah dalil ijmali. Terus kalau ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam itu terbagi menjadi dua. Ilmu kalam adalah menjelaskan akidah dengan dalilnya, dan jadi Anda menjelaskan ini adalah akidah yang wajib diyakini oleh orang muslim. Oke, kenapa akidah ini benar? Ada dalilnya. So, ilmu kalam menjelaskan apa akidahnya dan menjelaskan bukti bahwasanya ini adalah akidah yang benar. Setelah itu, mengcounter orang yang mengatakan akidah yang benar adalah selain ini. Jadi, ilmu kalam itu ilmu yang lebih kompleks daripada ilmu akidah. Kenapa? Karena ilmu akidah itu hanya menjelaskan apa yang wajib diyakini kalau Anda itu seorang muslim tanpa ada dalilnya, Pak. Walaupun nanti di sini akan saya sebutkan dalil yang sedikit saja, dalil ijmali, bukan dalil tafsili. Berbeza dengan akidah berbeza dengan ilmu kalam. Ilmu kalam menjelaskan apa itu akidah Islamiyah dan dalil bahwasanya akidah ini benar, dan menjawab orang-orang yang meyakini selain akidah ini. Dibilang raddu syubhah atau orang yang tak setuju bahwasanya ini akidah. Inilah perbezaan antara ilmu kalam dan akidah. Kalau Anda nak belajar ilmu kalam, video-video saya di YouTube ada beberapa ya. Ini minimum untuk level 1 ilmu kalam ada, yakni untuk level 1 ilmu kalam ada, dan itu yang saya kira untuk penuntut ilmu yang basic cukup untuk level 1. Kalau Anda nak lebih detail lagi ya memang kena duduk sedikit lama. Kalau Anda nak belajar ilmu kalam ya kena duduk mungkin kalau dengan saya perlu 2-3 tahun, 4 tahun baru Anda selesai. Kalau dengan ulama-ulama yang lain, silahkan, ada beberapa ulama yang mungkin pandai ilmu kalam. Tapi kalau Anda nak belajar akidah, mudah sih. Mungkin nanti kita ini akan hatamkan 10-15 kali pertemuan akan selesai. Kalau saya nak laju, mungkin 3-4 kali pertemuan sudah selesai.
Akan tetapi kita akan baca semua, sikit demi sikit, dengan kefahaman yang merata, dengan dalil ijmali, bukan dengan dalil tafsili. Apa itu dalil ijmali? Dalil ijmali adalah sebuah dalil yang bisa Anda fahami, tapi Anda tidak bisa uraikan dengan cara Anda tidak bisa uraikan dengan cara seperti mantik, yakni ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, dan jika ada iskal di dalam akidah, di dalam dalil itu, Anda tidak bisa jawab. Itu namanya dalil ijmali. Berbeza dengan dalil tafsili. Tafsili adalah dalil yang bisa Anda uraikan dan bisa Anda jawab tentang iskal-iskal yang ada di dalam dalil ini, Inilah sedikit tentang akidah Islamiyah dan akidah awam, dan perbezaan antara akidah dan ilmu kalam. Jayyid jiddan, dan perbezaan antara akidah dan ilmu kalam. Adapun kitab Aqidatul Awam ini, dia adalah kitab nadhom. Ada beberapa puluh, tidak sampai mungkin tak tahu 100 apa berapa nadhom, dan nadhomnya sangat mudah sekali, yakni sangat mudah sekali, dan dulu ini diajarkan untuk anak-anak kecil, karena mudah sekali. Dan saya menghatamkan kitab ini kalau tak silap dengan guru saya di Malang, ketika saya pesantren di Malang, dengan namanya Ustadz Munir. Beliau belajar di Madinah, jadi nasabnya ke dalam mu'alifnya ini tak jauh, langsung kepada masyaikhnya Ustadz Munir, dan langsung ke mu'alif Aqidatul Awam ini. Dan Aqidatul Awam ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Kiai Ustadz Muhammad Ihya Ulumuddin, seorang mudir pesantren namanya Nurul Haromain di Malang Pujon, ya, di Malang Pujon. Pujon itu di ujung gunung, ya, tinggi, dingin. Saya belum pernah ke sana. Walaupun saya lama di Malang, ya, tapi saya belum pernah ke sana. Dan saya belum pernah jumpa secara personal dengan Syekh Muhammad Ihya Ulumuddin ini, atau lebih dikenal dengan nama Abi Ihya kalau orang-orang cakapnya Abi Ihya. Tapi saya banyak jumpa dengan murid-murid beliau, ya, dengan murid-murid beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mentakdirkan saya untuk berjumpa dengan beliau, ya, Oke. Kemudian kitab ini bukan tulisan Sayyid Muhammad sendiri, ya kan, tetapi beliau mengajar Aqidatul Awam. Kemudian kelasnya ketika beliau mengajar itu ditulis ulang oleh Abi Ihya ini, kemudian disodorkan kembali kepada Sayyid Muhammad, kemudian di-approve bahwasanya memang ini adalah kelas saya, ya. Ini memang adalah kalam-kalam saya. Dan biasa seperti itu, ya. Banyak sekali kitab-kitab itu memang ditulis ulang oleh murid-muridnya yang hadir. Contohnya Syarhul Yaqutun Nafis, itu bukan syarah ditulis, tapi ustadznya mengajar, setelah mengajar takriratnya itu ditulis ulang oleh oleh murid-muridnya, kemudian diterbitkan menjadi Syarhul Yaqutun Nafis. Dan banyak sekali, ya, kitab-kitabnya guru saya Foda pun juga ada beberapa yang seperti itu, ketika beliau mengajar ditulis oleh murid-muridnya dan diterbitkan secara tulisan, dan dijadilah kitab, ya. Inilah syarah Aqidatul Awam, dan namanya apa? Jala'ul Afham. Apakah ada, ya Habib, syarah-syarah Aqidatul Awam selain kitab ini? Ada. Ternyata saya tengok mu'alif nafsuhu, yakni mempunyai syarah Aqidatul Awam namanya Tahsilun Nailul Muram libayani mandumati Aqidatil Awam, punyanya Syekh Ahmad Al-Marzuki nafsuhu, yakni. Kemudian dari kitab lain namanya Faidul Malikil Alam li Syekh Abdullah Ahmad Abul Khair Mirdad Al-Hanafi. Kemudian ada lagi yang namanya Nurud Dolam. Nah, ini ma'ruf, Nurud Dolam, karangannya Syekh Nawawi Al-Jawi. Yani, kalau di dalam kitab dinamakan Al-Imam Nawawi, itu maknanya Imam Nawawi Al-Masyhur Sahibu Minhajit Thalibin. Dan kalau dikatakan Syekh An-Nawawi, bukan Imam An-Nawawi, tapi Syekh An-Nawawi. Kalau Syekh An-Nawawi maknanya Syekh Nawawi Al-Jawi. Syekh Nawawi Al-Jawi ini di antara ulama-ulama
Indonesia yang diiktiraf oleh ulama satu dunia, ya, yang karang-karangannya banyak. Bahkan guru saya Said Foda pun banyak menukil daripada kalam-kalamnya beliau di dalam syarahnya Alal Waraqat. Dan syarahnya Nadhim nafsuhu, namanya Tahsilu Nailil Muram li Bayani Mandhumati Aqidatil Awam, dihasyiahkan oleh namanya Yusuf bin Abdurrahman As-Simbalawini. Simbalawini, mungkin tak tahu namanya, saya tengok Simbalawini. Hasyiah, jadi Aqidatul Awam disyarahkan oleh Nadhim, dihasyiahkan oleh Yusuf bin Abdurrahman As-Simbalawini. Kemudian syarah yang lain namanya Tashilul Maram Lidarisi Aqidatil Awam li Syekh Ahmad Al-Qot'ani Al-Aisawi. Kemudian ada lagi namanya Mujazul Kalam Syarhu Aqidatil Awam Muhammad bin Ali Ba'atiyah, yakni ma'ruf di dalam Yaman. Kemudian Sa'adatul Anam Syarhu Aqidatil Awam Ta'lif Syihabuddin Ahmad bin Ahmad Az-Zawi. Dan syarah ini, yakni Jala'ul Afham, mungkin ada 10, saya sebutkan 8 daripada syarah Aqidatul Awam ini, tapi yang famous daripada semua syarah itu ya ima Jala'ul Afham ini, ya ima Nurul Dhalam. Dan adapun pengarangnya adalah namanya Ahmad bin Sayyid Ramadan Al-Mansur, yang mana beliau ini nasabnya muttasil kepada Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maknanya beliau ini syarif. Ada perbedaan ya antara Habib, Sayyid, dan Syarif. Biasanya kalau nasabnya itu muntasib ke Sayyidina Hasan, itu namanya Syarif. Kalau nasabnya muntasib kepada Sayyidina Husain, itu namanya Sayyid. Namanya apa? As-Sayyid. Lah, kalau ada Sayyid yang alim, itu namanya Habib. Jadi berbeza ya. Jadi ini Habib, maknanya orang yang nasabnya mutasil kepada Sayyidina Husain, tapi dia itu mempunyai banyak ilmu agama. Kalau dia nasabnya mutasil kepada Sayyidina Husain dan tidak mempunyai, atau mungkin tidak belajar ilmu agama, hanya yang basic-basic saja, atau jurusannya bukan agama, dan banyak hal-hal semacam itu, dinamakan dia itu Sayyid, tapi bukan Habib. Habib hanya gelar untuk orang-orang yang mempunyai ilmu, yang nasabnya mutasil kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jayyid jiddan. Dan Ahmad Al-Marzuq ini lahir di Simbad di Mesir, ya, ini ma'ruf ya, ini memang orang-orang Mesir banyak sekali yang menjadi ulama. Sanah 1205 Hijriyah. Dan lakopnya, kunyahnya adalah Abul Fauz. Dan Marzuki ini adalah nisbah kepada salah seorang arif billah namanya Al-Marzuki Al-Kafafi. Karena itu dinisbahkan kepada beliau. Dan beliau dijadikan mufti Malikiyah di Mekah Mukarramah, menggantikan saudaranya setelah saudaranya meninggal tahun 1261. Dan beliau meninggal, ada yang mengatakan 1 tahun setelahnya, ada yang mengatakan 20 tahun setelahnya. Tapi di Mu'jamul Mu'allifin dikatakan beliau itu meninggal 1282, maknanya sekitar 20 tahun, lebih daripada 20 tahun, 21 tahun setelah beliau menjadi mufti Malikiyah. Dan beliau ini termasuk orang-orang yang mengajar qiraat, ya, nih. Dan banyak sekali karena beliau itu di Mekah. Dan pada saat itu Mekah itu menjadi kiblatnya para penuntut ilmu, dan banyak sekali habaib dan orang-orang Indonesia dan orang-orang Nusantara yang belajar ke Mekah pada saat itu, ya. Pada saat itu akhirnya ketika pulang ke negaranya masing-masing, beliau membawa apa yang diajarkan oleh gurunya. Karena itu kitab ini masyhur sekali, ya, di Nusantara. Di Nusantara kitab ini masyhur sekali dan banyak dihafal di pondok-pondok, karena memang banyak sekali ulama-ulama Nusantara itu berguru kepada muridnya beliau atau murid-muridnya beliau. Dan jelas murid pasti banyak yang ta'assub kepada, bukan ta'assub ya, banyak yang suka kepada gurunya dan membawa ajaran gurunya, terutama kitab-kitab yang dulu dipakai oleh gurunya akan diajarkan balik di tempat di mana dia mengajar. Karena itu Anda tengok di Hadramut kitab ini diajarkan, di Malaysia diajarkan, di Nusantara, di Indonesia juga diajarkan. Kenapa? Ya, karena memang banyak sekali menjadi muridnya beliau.
apalagi para habaib ya. Para habaib itu banyak sekali ketika mereka itu mendidik anak-anak mereka pasti disuruh mengajarkan disuruh menghafalkan Aqidatul Awam. Dan beliau ini pada akhir hayatnya itu dikatakan oleh muridnya Al-Hilwani, dikatakan beliau itu buta pada akhir hayatnya, dan pada akhir hayatnya itu beliau banyak membaca Tafsirul Baydawi, dan beliau itu alim di dalam Qiraatul Ashr ya nih. Dibilang Imamul Qiraat Al-Mukri, beliau ini mukri. Itulah ulama pada zaman dahulu ya nih. Jadi ketika beliau itu alim qiraat, bukan maknanya yang lainnya beliau itu fan yang lainnya beliau itu tak pandai, beliau pandai, cuma tidak sepandai fan yang takhususnya di situ ya. Beliau ini mukri akan tetapi alim di dalam akidah, di dalam tafsir, dan di dalam ilmu-ilmu yang lain. Bukan seperti orang-orang zaman sekarang, oh saya punya PhD di dalam usuluddin, tapi di dalam fikih zero. Dalam fikih zero. Saya PhD di dalam tafsir, di dalam yang lainnya tak tahu apa-apa. Banyak sekali orang-orang pada zaman sekarang itu seperti itu. Yani tidak tahu fan kecuali apa yang dia pelajari dan apa yang dia takhusus di situ. Itu bukan adatnya ulama. Tengok bagaimana Imam Suyuti di semua fan alim ya. Tengok Imam Nawawi ya. Bukan hanya di dalam fikih, di dalam tafsir, di dalam hadis. Beliau pun juga alim. Tengok Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Fan apa yang beliau tidak mempunyai karangan ya. Hatta di dalam qadha, di dalam bab perhakiman, hatta di dalam bab qiraat beliau mempunyai karangan. Hakadha ulamauna ya. Hakadha ulamauna, bukan maknanya oh ini faqih, dia tak tahu akidah. Oh ini mutakalim, dia tak tahu hadis. Tak semacam itu. Minimum basic segala ilmu dia kena mengetahuinya. Kemudian apa dirinya yang punya passion di situ, dia tekuni itu. Yakni maknanya, oh saya semua ilmu saya punya basicnya, tapi saya memang condong di dalam hadis. Ya sudah, Anda takhusus di dalam hadis. Begitulah ulama-ulama pada zaman dahulu ya. Dan di antara gurunya Imam Ahmad Al-Marzuki ini adalah namanya As-Sayyid Ibrahim Al-Ubaidi. Wa qara'a alaihil qiraatul ashr min tariqai Syatibiyah wa Durrah. Yang mana beliau itu dengan Syekh Ibrahim Al-Ubaidi ini membaca Syatibiyah dan Durrah. Dan di antara murid-muridnya beliau adalah murid-muridnya Al-Marzuki, Asy-Syaikh At-Thahir At-Takruri, wa Syekh Faraj bin Sabiq Az-Zubairi, wa Syekh Ahmad Dahman, wa Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan, siapa yang tak kenal beliau? Beliau adalah murid Ahmad Al-Marzuki, dan banyak sekali ulama-ulama Nusantara dan para habaib itu berguru dengan Ahmad Zaini Dahlan. Kelihatannya beliau tidak. Beliau setelahnya Ibn Hajar wa Romli ya, jauh. Asy-Syaikh Ahmad Al-Hilwani Al-Kabir, Asy-Syahir Bir-Rifai. Dan di antara karangan-karangan beliau adalah ini Aqidatul Awam dan syarahnya. Bulughul Maram li bayani al-fadi Maulidi Sayyidil Anam. Ini adalah syarah daripada Maulid Al-Hariri. Dan Bayanul Asal bilafdi bi afdol. So, tengok beliau punya karangan makna apa? Bi afdol. Bi afdol ini, lafaz bi afdol ini maknanya apa? So, karena ulama di dalam ulama-ulama hakiki itu mempunyai karangan di dalam risalah-risalah di dalam bahasa. Taqiyuddin As-Subuki itu kalau tak silap mempunyai karangan di dalam idza au syai' ya. Dalam idza. Apa makna idza? Ini dahsyat, Sof. Kenapa? Karena ketika orang itu dia itu adalah sebagai mujtahid, dia pasti kena mujtahid di dalam lughah. Beliau tengok ya, hanya menjelaskan lafaz bi afdol. Apa makna bi afdol? Dijelaskan apa maknanya, i'rabnya, syawahidnya, Qur'ani, syairi, semuanya dijelaskan di dalam karangan beliau, lafaz yang berkaitan tentang lafaz bi afdol saja. Ajib, Sof. Al-Fawaid Al-Marzukiyah Syarah Al-Jurumiyah. Beliau mempunyai Syarah Al-Jurumiyah. Wallahu alam, saya tak pernah jumpa kitab karangan-karangan beliau ya. Jadi kalau ada dari kalian yang tahu mungkin boleh diletak di komen, dan kalau ada PDF-nya ya, mungkin boleh diletak di komen linknya. Terima kasih. Terus Mandumah fi Qawaidi Sharaf wa Nahwu. Punya qawaid sharaf wa nahwu. Mandumah Nadhmu Ilmil Falak. Sof, tengok, beliau mempunyai ilmu falak tau. Mandumah Ismatil Anbiya. Sof, Ismatul Anbiya, karena
banyak sekali ya nih orang-orang itu meyakini bahwasanya anbiya itu tidak maksum. Syiah pun meyakini bahwasanya anbiya itu tidak maksum. Yang maksum itu hanya a'immah, tapi anbiya tidak maksum. Dan banyak sekali ulama-ulama banyak sekali firqah-firqah Islamiyah itu mengklaim bahwasanya anbiya itu tidak maksum. Karena itu beliau mengarang tentang ismatul anbiya. Imam Razi pun juga mempunyai karangan tentang ismatul anbiya. Jayyid jiddan. Inilah sedikit tentang kitab Aqidatul Awam. Apa itu akidah? Apa itu akidah Islamiyah dan faedahnya akidah, dan mu'alifnya Ahmad Al-Marzuki. Sekarang kita masuk sedikit di dalam kitab ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Diawali dengan ayat Al-Qur'an, kemudian setelahnya ada, saya pakai nuskoh ini ya, dan ini ada nuskoh ini ada di dalam linknya, kita tengok di mana namanya, di page MTAN ada link ini, ada link kitab ini, boleh Anda copy dan boleh Anda download langsung. Setelahnya ada Nadhm Aqidatul Awam, saya akan baca. Kita di sini, di dalam kelas ini, kita tidak hanya membaca Nadhm Aqidatul Awam, kita akan membaca syarahnya. Jadi nanti caranya akan saya baca Nadhm Aqidahnya dahulu, nanti kalian tobat, maksudnya harokatnya bagaimana. Setelah harokatnya selesai, nanti saya akan baca syarahnya, dan saya tidak akan terlampau banyak untuk menjelaskan tentang khilaf. Bahkan mungkin khilaf-khilaf itu akan saya lompati illa qalil ya. Illa qalil, saya akan fokus untuk menjelaskan apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan judul daripada kitab ini, yaitu Aqidatul Awam. Karena kalau saya lebih ke dalilnya atau dengan khilafnya, itu sudah tidak masuk bab akidah lagi, tapi sudah masuk bab ilmu kalam. Dan saya kira di dalam level ini tak sesuai. Mungkin di level-level setelahnya, jika ada waktu dan rezeki umur dan rezeki waktu, nanti kita akan memulai juga tentang akidah dengan ilmu kalam. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa hadza syarhun mujazun ala aqidatil awam. Ini adalah syarah mujaz. Mujaz yakni yang singkat untuk Aqidatul Awam, yakni untuk Nadhm Aqidatul Awam. Kitab itu ada dua macam ya cara pengaraman kitab. Satunya Nadhm, satunya Nathar. Nadhm itu kalau ada lagu-lagunya, Abda'u bismillahirrahmani. Nah, kalau semacam itu namanya Nadhm. Kalau tulisan sahaja itu namanya Nathar. Beza-beza. Biasanya kalau orang tulis Nadhm itu agar mudah untuk dihafal. Tapi kalau dia nak dikoh, biasanya untuk detail, untuk rujukan, biasanya bukan Nadhm, tapi Nathar. Yang mana Aqidatul Awam itu kepunyaan Asy-Syaikh Al-Laudha'i. Laudha'i ini yang tiada duanya. Al-Allamah As-Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Maliki, huwa Malikiyul Madhab. Loh, kenapa Habib? Kita ini Syafi'i, kenapa kita belajar Maliki? Beza, Maliki ini fikihnya aja. Tapi akidahnya sama, antara Maliki, biasanya Maliki, Syafi'i, dan Fudola'ul Hanabilah, akidahnya itu Asy'ari. Hanafiyah biasanya akidahnya Maturidi. Biasanya seperti itu. Ayo, karena itu bahkan Maliki ini lebih ta'assub kepada Imam Asy'ari daripada Syafi'i, daripada Syafi'i.
bin Ramadan al-Marzuki al-Maliki al-Mutawaffa sanata alaf miten ithnen wasitun rahimahullahu ta'ala. Jama'tuhu, katanya Kiai Haji Ihya Ulumuddin, aku mengumpulkan syarah ini ketika aku masih taliban lil ilmi syarif fil harami syarif, ketika aku masih penuntut ilmu di Mekah sana, di Mekah, talibul fil harami syarif Makkahul Mukarramah, lada murabbi ruhi al-walid Syekh al-Allamah Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi. Ketika aku masih menuntut ilmu di murabbi ruhku, yakni Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Dan aku memulai untuk mengumpulkan syarah ini karena diperintah oleh Sayyid Muhammad sendiri, yakni walaupun aku ini tawadu'an minhu, yakni bahwasanya aku tak mampu untuk itu sebenarnya, cuma karena saya turuti perintah guruku, ya aku nak buat apa. Waqad syara'tu ajma'uhu imtithalan li amrihi wa in kuntu lastu ahlan lidzalik faqtataftuhu min iddati kutubin mimma talaqqaitu min fadilatihi athna takririhi. Dibilang, aku ambil syarah-syarah ini daripada beberapa kitab yang disebutkan ketika Sayyid Muhammad itu menjelaskan tentang Aqidatul Awam ini. Walidha laisa fi dzalika ilal jama' ba'dal bast. Karena itu kitab ini hanya jamak saja, hanya mengumpulkan daripada apa yang sudah dijelaskan oleh Sayyid Muhammad. Ma'a inayati sawqil adillah min kitab wa sunnah. Dan tidak lupa pula di dalam kitab ini aku sebutkan dalil daripada kitab wa sunnah tentang akidah ini. Farroja minal qari an yu'inani fi tasihi ma akhta'tu fihi fa innahu in wujida fi syarah min sawabin fa min Allah aw min khata'in fa min kusuri. Dibilang, maka yang membaca di sini, kalau ada yang salah tolong dibenarkan, kalau memang benar daripada Allah, kalau daripada salah, kalau ada yang salah ya dari kelalaianku, ini tawadu'an minhu, yakni yang benar memang secara hakikat salah dan benar daripada Allah. Akan tetapi tawadu'an kita tidak bukan tawadu'an, ta'aduban minallah, ta'aduban alallah, kita tidak boleh menisbatkan kesalahan dan perkara-perkara yang buruk daripada Allah, tapi kita kena menisbatkan kepada diri kita, ta'aduban. Dan dari awal saya katakan, saya tidak wajib dan saya mungkin akan mengkritik beberapa takrirat daripada Abi Ihya ini jika ada yang salah. Jika menurut saya tidak benar, saya akan kritik dan saya akan benarkan menurut pengetahuan saya, dan saya akan beristidlal dengan beberapa daripada kitab-kitab yang mu'tamad di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena kita juga kita tidak boleh hanya menerima fulan cakap kita terima, tak, kita diberi akal oleh Allah, kita nak tengok mana yang benar dan mana yang salah. Kalau memang apa yang saya kritik itu benar, faminallah. Kalau memang apa yang saya kritik ternyata saya yang salah, yaitu famin kusuri ana. Karena kita di sini di dalam level di dalam level menuntut ilmu. Jadi di antara hal yang paling kita tekankan di dalam menuntut ilmu itu berdiskusi. Dan tidak ada seseorang yang maksum kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang salah, kita kritik. Kalau saya yang salah, silahkan dikritik. Saya tidak akan mengatakan saya tidak salah, saya itu benar semua, saya maksum. Saya tidak akan mengatakan seperti itu. Kan tetapi di dalam kelas ini bebas. Nak kritik silahkan komen di mana namanya. Silahkan komen di Facebook situ. Nanti mungkin akan saya jawab, atau mungkin student-student yang lain boleh berdiskusi dan tanya jawab di situ, karena ini adalah akidah. Salah sikit je akan berakibat sedikit fatal, bukan sedikit fatal tapi sangat-sangat fatal di dalam amal perbuatan kita. Karena itu kalau memang ada yang tidak benar atau kalian merasa bahwasanya ini tidak best, atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian ketahui, bisa didiskusikan. Wallahu a'lam. Wa an yaftahali babal i'tidar wa jazahullahu afdalal jaza wa aqulu kama qala al-Zurqani faftah lahu baba i'tidarin in fasad ma'nan wa awwil muhiman idza warad. Dibilang, saya minta maaf katanya kalau ada yang salah, seperti katanya Imam Zurqani, faftah lahu baba i'tidarin in fasad, maka bukalah pintu maaf kalau
maknanya itu salah, dan kalau muhim tolong ditakwil, tolong ditakwil, karena tidak ada yang maksum hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa samaituhu jala al afham bi syarhi aqidatil awam, dan aku namakan syarah ini adalah jalaul afham. Jala ini terang, afham ini faham, maknanya kefahaman yang terang, syarah aqidatul awam. Karena memang aqidatul awam ini basic je, bukan perkara-perkara yang apa namanya, yang apa itu namanya, yang detail-detail. Ini yang basic je. Maknanya setiap orang wajib mengetahuinya ini. Maknanya karena itu perkara-perkara yang mudah diketahui untuk semua orang, ini sesuai untuk semua kalangan. Anda kerja apapun, Anda nak kerja pedagang kah, Anda nak kerja kerajaan kah, Anda nak polis kah, Anda nak tentara kah, Anda nak suri rumah kah, semuanya Anda wajib untuk mengetahui aqidatul awam. Selama Anda muslim, Anda wajib untuk mengetahui ini. Wallaha nas'al an yakuna hadzal amala nafi'an lana wa an yaj'alahu fi hayyizil qabul khalisan liwajhi rabbina wa an yuwaffiqana daiman li khidmatil islami wal muslimin wa an yajma'ana 'alal haqq wa yulhimuna rasyad was-shawab. Dibilang, aku berdoa semoga ini ikhlas dan semoga diterima oleh banyak orang, insyaallah. Yakni kitab ini saya kira diterima oleh banyak sekali orang dan menunjukkan bahwasanya memang Abi Ihya sangat ikhlas sekali di dalam mengarang kitab ini, karena itu ada qabul. Banyak kitab akidah kan, tetapi yang diterima dan dipelajari sikit sekali, dan di antara sikit kitab akidah itu, kitab ini yang diterima oleh banyak sekali kalangan yakni. Dan semoga aku diberi ilham untuk perkara-perkara yang benar. Wa yahdina ila sawa'is sabil ala Allahi qasdis wa 'alallahi qasdus sabil wa minhu nastamidul auna wat taufiq hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita baca ini terakhir, yakni insyaallah muqaddimah kita akan baca di pertemuan yang akan datang esok insyaallah lepas Isya. Sabab insya hadhil mandumah. Ini kenapa sih mandumah aqidatul awam ini dikarang? Ini cerita ya. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya. Karena ini mimpi ya. Ini mimpi. Mimpi itu bukan perkara yang harus Anda percayai, kecuali jika mimpi itu, yang bermimpi itu adalah Rasul. Mimpi, ilham, itu bukan perkara yang hujah. Bukan maksudnya kalau ada orang mendapat ilham atau mendapat mimpi, Anda tidak wajib mengikuti ilham atau mimpi seseorang siapapun itu, kecuali ilhamnya Rasul atau mimpinya Rasul. Itu aja yang wajib Anda ikuti. Kenapa? Karena Rasul itu adalah maksum, ilhamnya tidak pernah salah dan mimpinya tidak pernah salah. Selain Rasul, ilham itu mungkin salah. Oh, saya mendapat ilham. Oke, ilham itu Anda tahukah itu daripada Allah? Oke, confirm daripada Allah. Apakah Anda tahu, Anda benar-benar faham ilham itu? Karena mungkin saja ilham itu bukan daripada Allah, mungkin daripada syaitan. Saya pernah ada satu pensyarah dulu di Jordan, tulis, ini saya dapat ilham. Saya tulis. Sekali saya dapat ilham daripada Allah, saya tulis. Lepas sampai di rumah, saya teliti lagi. Alamak, ini salah. Ini salah. Allah tidak mungkin mengilhami salah. Maknanya tadi itu bukan daripada Allah, daripada setan. Confirm, karena setan pasti mengilhami salah. Allah tidak mungkin mengilhami salah. Kalau ada orang dapat ilham, belum tentu itu daripada Allah. Oke lah, salamna itu daripada Allah. Apakah Anda yakin Anda memahami secara yang benar daripada Allah? Karena mungkin saja Anda salah paham, Suf. Karena Anda bukan orang yang maksum. Jayyid jiddan. Confirm itu benar. Oke. Apakah Anda yakin Anda disuruh untuk menyampaikan ilham ini kepada orang lain? Itu beza lagi, Suf. Setelah Anda yakin Anda disuruh untuk menyampaikan, apakah orang lain wajib untuk mengikuti ilham Anda? Empat hal ini tidak akan bisa Anda buktikan kecuali Anda itu Rasul. Kecuali Anda itu apa? Kecuali Anda itu Rasul. Karena itu ahli sunnah mengatakan ilham itu bukan sebab untuk mengetahui sebuah hukum. Minimum
untuk semua orang. Ada beberapa orang mungkin mengetahui hukum atau mengetahui Allah melewati ilham, tapi itu 1-2 orang aja. Tapi sebab yang mutarid, sebab yang ada untuk mengetahui Allah adalah dengan cara ilmu dan dengan cara berpikir menggunakan akal. Wallahu a'lam. Nanti bila-bila saya akan buat muhadarah pasal epistemologi ahli sunnah tentang masalah ilham wal akal. Wallahu a'lam. Dan ini adalah termasuk daripada ilham, yang mana di antara ilham itu adalah ru'ya. Dan apa itu ilham? Adalah Allah memberikan sebuah, bukan Allah ya, ada sebuah kebaikan langsung di dalam hati tanpa Anda berusaha. Itu namanya ilham. Lah, itu daripada siapa? Itu daripada siapa? Wallahu a'lam. Kalau itu benar daripada Allah, biasanya itu dianggap hujjah. Kalau daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah yang menarik daripada dikarangnya Mandumah ini, yang mana kisah ini diambil daripada mimpi daripada Nadim itu sendiri. Yang mana Nadim itu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi, dan beliau duduk di tengah-tengah, Rasul di depannya beliau, dan dikelilingi oleh para sahabatnya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Nadim, yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki, dibilang, Iqra' mandumatat tauhid alladzi man hafidhaha dakhalal jannah. Wahai Ahmad Al-Marzuki, baca mandumah di dalam ilmu tauhid. Barang siapa yang hafal mandumah ini, dia akan masuk surga. Alamak, mandumah apa ya Rasulullah? Tiba-tiba suruh baca. Saya tak tahu mandumah apa, katanya para sahabat. Diam engkau, Rasulullah akan baca, nanti engkau dengar, nanti engkau ikuti. Oh, oke, baik. Akhirnya Rasulullah baca, Qul abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Kemudian beliau cakap, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Terus Rasulullah baca, dia ulangi. Atau Rasulullah baca dari awal sampai akhir, kemudian dia ulangi. Kemudian beliau bangun, dan hafalan itu, mandumah itu masih ada. Mandumah itu masih ada. Sampai nadham wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Ini adalah nadham yang diklaim didapat oleh Nadim direct daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan perkara yang jauh, Kita tengok bagaimana berkahnya Aqidatul Awam, tak jauh bahwasanya Aqidatul Awam ini memang direct daripada Rasul, tapi melewati mimpi. Anda boleh percaya, Anda tidak. Anda juga boleh untuk tidak percaya. Anda percaya, tidak masuk Islam. Anda tidak percaya juga tidak keluar daripada Islam, karena kita tidak wajib untuk percaya sebuah khobar ahad, yakni sebuah khobar ahad. Tapi kalau Anda percaya dan perkara ini benar, insya Allah akan mendapat berkah daripada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Tapi ini bukan sebab untuk masuk atau keluar daripada Islam. Sebagian orang itu ekstrim. Engkau kena percaya ini kabarnya Nabi. Alamak, engkau tahu gak, confirm gak itu kabarnya Nabi? Confirm gak? Iya. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Loh iya, memang seperti itu. Akan tetapi tahu dari mana memang benar-benar ini dilafatkan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki? Sanadnya macam mana? Terus apakah memang itu benar-benar? Finihaya benar pun ini khobarul ahad. Yufidud don walaysa yufidul qata. Wallahu a'lam bishawab. Naqalal ulama anin nadim qissatan tarifah. Tarifah ini yang unik. Fi sababi nadmi hadhil mandumah la ba'sa binaqliha. Dibilang ulama itu banyak menukil daripada Nadim sebuah kisah yang unik sebab dikarangnya mandumah ini yang tadi saya katakan tadi itu. Anna Nadim rahimahullahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum waqifuna haulah wa qala lahu iqra' mandumatat tauhid alladhi wa nala al-maqsuda min kulli khairin wa faqal kitaba was sunnah. Yani tolong, katanya Rasul, wahai Ahmad Al-Marzuki, baca mandumah tauhid, yang kalau membaca mandumah ini, nadem ini masuk surga, dan dia akan mendapatkan maksud yang sesuai dengan kitab wa sunnah. Apa mandumah itu? Katanya Imam Ahmad Al-Marzuki ini, faqala lahu wa matlikal mandumah ya Rasulullah. Faqala al-ashab lahu isma' min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madza yaqul. Katanya para sahabat yang di samping-sampingnya itu, dengarkan dulu biar Rasulullah itu cakap. Faqala Rasulullah qul abda'u bismillahi warrahmani. Faqala abda'u bismillahi warrahmani ila akhirih wa huwa qauluhu wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi.
dibilang Rasulullah cakap abda'u bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Ahmad Al-Mazruqi juga cakap abda'u bismillahirrahmanirrahim. Terus macam itu sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wa Rasulullah yasma'u. Kemudian Rasulullah dengar. Falamma istaiqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manami fawajadahu mahfudun indahu min awwali ila akhiri. Kemudian beliau bangun tidur dan beliau mendapati apa yang beliau hafal daripada mimpinya itu, yang beliau baca di mimpinya itu semuanya masih terhafal, masih hafal secara sempurna. Kemudian ketika beliau tidur lagi, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam waktu sahar, yakni sebelum subuh. Faqala lahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam mimpi itu Rasul bersabda kepada beliau, baca apa yang sudah engkau kumpulkan, maksudnya baca apa yang sudah engkau hafal. Faqara'ahu min awwalihi ila akhirihi wa huwa waqifun baina yadayhi wa ashabu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil mandumah. Ketika beliau baca dan ketika Rasul menyuruh beliau untuk baca apa yang sudah engkau hafal daripada mandumah itu, beliau membaca satu persatu bait, dan para sahabat yang di sampingnya itu setiap beliau membaca satu bait mengatakan amin 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 terus sampai wasuhuful khalili wal kalimi. Ketika sudah selesai mandumah itu, nadem itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau, waffaqakallah ta'ala lima yurdih wa qabila minka dzalik wa baraka alaika wa alal mu'minin wa nafa'a bihal ibad. Amin. Didoakan oleh Rasul, semoga Allah memberikanmu taufik agar engkau berbuat apa yang membuat Allah itu ridho kepadamu dan diterima amal ibadahmu, terutama mandumah ini di sisi Allah, dan semoga Allah memberimu berkah dan kepada orang-orang mukmin dan para orang mukmin itu mengambil manfaat kepadamu, yakni summa su'ilan nadim pada ittila'in nas atilkal mandumah. Oke, sekarang sudah mandumah ini tersebar, cerita yang tersebar, orang-orang akan tanya, ini mimpi macam mana? Engkau nak mimpi ini benar atau tak? Mulai ada balbalah, yakni ada balbalah. Akhirnya beliau menambah setelah wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamin alimi wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabul. Dibilang apapun yang datang daripada Rasul maka kena engkau amik dan engkau ridho daripadanya. Ini bukan dari saya tahu akidah, tapi daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah klaim daripada Nadim. Anda nak percaya sila, tak percaya tak ada masalah, tak ada masalah. Ila akhiril kitab. Dan setelah dicek memang tidak ada pertentangan antara apa yang diklaim daripada Rasul oleh Nadim ini dan apa yang dibawa oleh ulama-ulama kibar min ahli sunnah wal jamaah tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Tolak ukur perkara itu benar bukan mimpi Anda, tahu? Karena Anda tidak begitu penting sampai dijadikan mimpi Anda itu sebagai tolak ukur ini benar atau salah. Tolak ukur perkara yang Anda bawa itu benar adalah kitab, sunnah, qiyas, dan ijma. Ini adalah hujjah, bukan mimpi Anda. Karena itu, mandumah ini dibaca dan dibenarkan bukan hanya karena ini diklaim adalah mimpi daripada Rasulullah SAW. Itu hanya penunjang aja, itu hanya penunjang. Hakikat kebenaran mandumah ini adalah mandumah yang berkah karena yakni tawatarul qabul. Semua ulama tengok mandumah ini dan setuju. Maknanya di mandumah ini tidak ada yang salah. Berbeda kalau ada orang cakap, saya dapat ini daripada Rasul. Setelah dicek ternyata tidak sama dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Klaim Anda letak sampah. Semuanya salah. Karena kadangkala yang Anda kira Rasul itu bukan Rasul. Karena Rasul kalau emang jumpa dengan di dalam mimpi, dia tidak akan beri sesuatu yang salah. Maknanya Anda ini dusta. Berapa banyak ulama-ulama yang saya tak sebutkan nama ya. Beberapa orang itu mengatakan kitab ini aku dapatkan daripada Rasul. Setelah dicek ternyata tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Klaimnya dia tidak benar dan kena kita tolak. Karena kalau kita membenarkan klaim ini maknanya Rasul datang dengan sesuatu yang bertentangan dengan Quran wa sunnah.
Tidak mungkin. Tidak mungkin karena Rasul hidup 23 tahun menjelaskan tentang kitab wa sunnah. Kemudian kita nak percaya dengan orang yang datang bertemu Rasul, ya qadotan au manaman, membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab wa sunnah. Bahkan Rasul SAW di beberapa kesempatan mengatakan kalau seumpamanya ada seseorang itu datang, bisa bisa terbang, bisa apa, karomahnya banyak, jangan percaya sampai engkau tengok dengan kitab wa sunnah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan kitab wa sunnah dan dengan ijma' wal qiyas, perkataan para ulama yang sudah tawatar nakal anil qabul anhum, maka kena Anda tolak. Kena Anda tolak. Karena tolak ukurnya bukan klaim dia. Kalau semacam itu nanti semua orang akan klaim, saya jumpa Rasul, saya jumpa ini, nanti tak lama lagi jumpa macam-macam lah, jumpa macam-macam. Tolak ukurnya bukan jumpa atau mimpi, tolak ukurnya adalah sesuai dengan kitab wa sunnah, dengan wal adillah al muttafaq alaiha. Dengan ini Islam itu jelas, tidak ada mistis. Oh, saya jumpa, saya kena ini, saya dapat ilham. Kalau Anda sudah masuk bab-bab ini, kepala Anda akan pening. Akidah ahli sunnah zahir. Perbezaan antara akidah awam dan tidak awam detail aja. Ulama tinggi macam apapun yang dia yakini sama dengan apa yang ada di dalam akidah awam ini. Tidak ada yang berbeza. Yang berbeza hanya ulama yang besar, dia tahu dalil. Dan dia tahu bagaimana cara merot orang-orang yang tak setuju dengan akidah ini. Itu je, tidak ada yang berbeza. Beberapa ahli tasawuf dan beberapa ahli falsafah, di antaranya Ibnu Rusyd, mengatakan bahwasanya ada akidah khawas dan akidah awam. Akidah khawas dan akidah awam itu berbeza. Contohnya di dalam akidah awam Anda boleh percaya mujassimah. Nanti di khawas Anda tidak boleh percaya itu. Maknanya yang kita pelajari daripada akidah awam itu semuanya salah. Memang salah, cuma karena level Anda awam, Anda masih belum sampai derajat khawas. Sudah Anda sampai derajat khawas, Anda kena berubah akidah ke khawas. Ahli sunnah tak ada macam itu. Tidak ada perbezaan antara awam dan khawas. Perbezaannya hanya ijmal wa tafsil. Ini hati-hati tahu. Karena banyak orang-orang itu mengatakan bahwasanya ada perbezaan antara akidah khawas dan akidah awam. Beberapa ahli tasawuf mengatakan seperti itu, dan beberapa ahli falasifah mengatakan seperti itu. Jika ada yang mengatakan seperti itu, ketahuilah, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Di dalam ahli sunnah wal jamaah, tidak ada perbezaan antara akidatul khawas dan akidatul awam. Jikapun ada perbedaan, hanya perbedaan di dalam ijmal wa tafsil. Apa yang diyakini oleh kutub wali yang paling besar, sama dengan yang diyakini dengan awamul muslimin. Sama, Allah itu satu, sifatul qidam, semua sifat 20 itu diyakini oleh kutub juga. Terus apa yang membezakan dia itu wali kutub, wali abdal, apa? Iktikad mereka lebih tafsil. Lebih tafsil. Mengetahui dalilnya, adillatu thubut, adillatu isbati wahdaniyatillah, adillatu isbati wujudillah. Orang-orang awam tidak mengetahui dalil-dalil itu. Mereka hanya cukup mengetahui dalil ijmali wa khalas. Itu namanya aqidatul ajais, yang diriwayatkan Imam Razi berwasiat sebelum meninggal dengan akidah ajais, ya akidah ini, akidah dengan dalil ijmali, karena itu mudah untuk dijaga, berbeza dengan adillatul mutakalimin, susah untuk dijaga. Itu hanya akidatul akabir. Karena kenapa? Perlu dalil isbat wa nafi. Memang itu susah, memang itu susah. Dan jangan sekali-kali orang awam itu nak tahu adillatul mutakalimin. Kenapa? Kalau Anda itu orang awam, Anda nak masuk ke ilmu kalam, akhirnya Anda itu bukan awam lagi. Anda bukan awam lagi. Ketika Anda awam, Anda masuk ke ilmu kalam yang itu bukan gelanggangnya orang awam, kemudian Anda masuk ke situ dan Anda salah, Anda berdosa. Anda berdosa. Kenapa? Karena kalau di sepak bola, Anda itu offside. Kenapa? Kalau Anda awam, belajarlah akidatul awam. Dan ini bukan hanya di dalam akidah, di dalam segala ilmu semacam itu. Anda orang awam, jangan belajar minhajut thalibin. Ini hanya untuk penuntut ilmu. Kalau Anda degil belajar minhajut thalibin di dalam fikih dan Anda salah, Anda berdosa. Anda awam nak belajar nahwu, belajar jurumiyah, nahwul wadih, jangan belajar hasyiyah Ashmuni.
di dalam syarah di dalam syarah Ibnu Aqil, Anda bisa-bisa Anda apa namanya? Bisa-bisa Anda salah paham, dan kalau Anda salah tidak diundur daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kalamnya Imam Ghazali, iljamul awam an ilmil kalam. Iljamul awam an ilmil kalam. Orang awam tidak boleh cakap pasal ilmu kalam. Ya memang karena itu bukan levelnya dia. Kenapa? Karena Anda kalau nak belajar ilmu awam, nak belajar ilmu kalam, Anda kena keluar daripada awam. Anda tidak boleh masuk ke ilmu kalam dan Anda masih menggunakan level keawaman Anda. Kenapa? Karena ini bukan gelanggangnya orang awam, dan ini bukan hanya di dalam akidah, tahu. Di dalam setiap ilmu semacam itu. Ada ilmu untuk level basic, ada ilmu untuk level tinggi. Di dalam ilmu dunia pun seperti itu. Orang yang belajar perobatan level basic tidak boleh belajar spesialis. Kalau Anda degil, Anda boleh disaman. Anda boleh disaman. Karena itu di dalam kitab ini saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menjelaskan akidah-akidah yang sesuai untuk orang awam. Karena ini kelas umum, semua orang boleh tengok. Kalau Anda nak belajar ilmu kalam, boleh hubungi Ustadz Zaman untuk mungkin buat kelas khas di dalam ilmu kalam. Untuk orang-orang untuk orang-orang yang berminat di dalam ilmu kalam. Karena itu perlu waktu beberapa tahun untuk benar-benar menekuni ilmu awam. Wallahu a'lam. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslimu wa qabulu ila akhir kitab. Hadza ma akhbara bihi al-muallif an nafsihi wa nahnu naqalnahu bi nafsihi wal uhdah. Dibilang ini yang muallif itu cakap pasal dirinya sendiri dan kami menukilnya binasihi, yakni kami tak kurangi apa-apa. Kalau ada yang salah, ya perawinya, kami hanya tulis saja ini, menukil daripada kitab-kitab sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah yang akan datang kita akan masuk mulai di dalam mandumah yang pertama, yakni hari ini hanya untuk sampai pengenalan saja. Jika ada pertanyaan boleh langsung komen di mana namanya, komen di bawah, insya Allah akan saya jawab, atau mungkin tim-tim yang ada di Majelis Ta'lim An-Nur boleh jawab, atau boleh dijadikan munakosyah atau diskusi di dalam masalah akidah di dalam Majelis Ta'lim An-Nur ini. Dan kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.